Gawat, Persija terancam tanpa 5 pemain inti lawan Persebaya karena cedera. Pelatih Persija Jakarta pasang badan untuk Ridho dan Ahmad, usai timnas gagal ke Piala Dunia. Sentilan Jakmania, Donny Pamungkas bersinar di timnas U23, fans geram desak Mauricio Souza, segera mainkan Wonderkid. Tantang Persebaya, Persija fokus perkuat sektor pertahanan. Halo semua. Selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Gawat, Persija terancam tanpa 5 pemain inti lawan Persebaya karena cedera. Jelang duel klasik syarat gengsi melawan Persebaya pada pekan ke-9 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu 18 Oktober 2025, Persija Jakarta dihadapkan pada situasi gawat. Macan Kemayoran terancam tampil pincang lantaran setidaknya 5 pemain inti mereka dilaporkan mengalami cedera dan harus menjalani latihan terpisah. Kondisi ini jelas menjadi kabar buruk bagi pelatih Mauricio Souza dan seluruh pendukung Persija, mengingat laga kontra Bajul Ijo selalu membutuhkan kekuatan penuh dan mentalitas terbaik. Potensi absennya 5 pemain kunci ini semakin menambah tekanan bagi Persija yang sedang berambisi mengakhiri tren negatif di pertandingan tandang. Kelima pemain itu adalah Rio Matsumura, Raihan Hanan, Bruno Tubarao, Hanif Sjahbandi, dan Eduardo Almeida. Kelima pemain itu mengalami cedera dan harus latihan terpisah bersama Persija jelang lawan Persebaya. Pelatih Persija, Mauricio Souza, mengatakan bahwa Bruno Tubarao dan Hanif Sjahbandi mengalami cedera dalam sesi latihan. Mereka mengalami masalah pada pergelangan kaki. Hanif Sjahbandi mengalami keseleo dan Bruno Tubarao ada masalah pada pinggulnya, kata Mauricio Souza kepada awak media pada Rabu 15 Oktober 2025. Pemain ketiga yang mengalami cedera adalah Raihan Hanan. Raihan Hanan cedera saat membela timnas U22 Indonesia melawan India pada laga uji coba di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin 13 Oktober 2025. Raihan Hanan mengalami cedera saat melawan India. Jadi kami tidak tahu apakah bisa mengandalkannya untuk pertandingan selanjutnya, kata Mauricio Souza. Pemain keempat yang cedera adalah Carlos Eduardo. Kiper Persija itu bertabrakan kaki dengan bek Persija, Thales Lira saat latihan. Carlos Eduardo mengalami sakit pada bagian belakang pahanya. Maka dari itu, Carlos Eduardo harus berhenti menjalani sesi latihan bersama Persija. Pemain terakhir yang masih cedera adalah Rio Matsumura. Rio Matsumura baru bergabung latihan kembali bersama Persija setelah cedera sejak Agustus 2025. Sehingga, lebih baik kami mengeluarkannya dan kami mengecek kondisinya. Setelah itu, kami baru lihat apa yang terjadi dengannya, kata Mauricio Souza. Dari kelima pemain itu, hanya Bruno Tubarao dan Hanif Sjahbandi yang mungkin bisa bermain. Kendati demikian, Mauricio Souza harus melihat terlebih dahulu kondisi terakhir kedua pemain tersebut. Tapi, saya yakin kami bisa mengandalkan Bruno Tubarao dan Hanif Sjahbandi, kata Mauricio Souza. Pelatih Persija Jakarta pasang badan untuk Ridho dan Ahmad, usai timnas gagal ke Piala Dunia. Beban berat pasca kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan utama. Dua pilar pertahanan Persija Jakarta, Rizky Ridho dan Jordi Amat, yang baru kembali ke klub, kini tengah berupaya memulihkan mental mereka. Menanggapi hal ini, pelatih Persija, Mauricio Souza, dengan sigap memberikan dukungan penuh dan meminta kedua bek andalannya tersebut untuk segera melupakan kekalahan timnas dan mengalihkan fokus total ke Macan Kemayoran. Souza memahami betul tekanan dan tanggung jawab besar yang dipikul Ridho dan Jordi selama membela Garuda di dua laga krusial. Namun, pelatih asal Brasil itu menegaskan bahwa masa lalu harus ditinggalkan, dan kini saatnya mereka fokus membawa Persija bangkit di kompetisi domestik. Kami sangat menyesal tim nasional tidak berhasil lolos. Menurut saya, tinggal sedikit lagi untuk lolos. Tapi sekarang itu sudah menjadi masa lalu. Saya percaya dan berharap sekarang mereka lebih tenang, ujar Mauricio Souza saat ditemui usai memimpin sesi latihan tim. Di tengah sorotan tajam yang dialamatkan kepada Rizky Ridho, terutama setelah dinilai melakukan blunder pada salah satu gol timnas Indonesia, Souza tanpa ragu memasang badan dan membela bek mudanya tersebut. Souza menilai, menyalahkan seorang pemain atas kekalahan adalah penilaian yang tidak adil dan tidak akurat.
Saya tidak setuju kalau dibilang Ridho bermain buruk. Itu hanya satu momen. Dalam sepak bola, semua orang bisa salah. Jelas Souza. Kekalahan tidak pernah karena satu pemain saja. Semua pemain terlibat, jadi semua punya tanggung jawab. Semua tahu Ridho pemain hebat. Tegasnya. Souza menekankan bahwa baik Ridho maupun Jordi kini harus mengakhiri fase introspeksi mereka dan kembali mendedikasikan energi serta performa terbaiknya untuk Persija. Kepulangan mereka ke klub diharapkan membawa semangat baru, terutama menjelang laga-laga sulit yang menanti Macan Kemayoran. Sebelumnya mereka punya tanggung jawab besar main 2 laga penting bersama tim nasional. Sekarang fokusnya kembali ke sini. Fokus ke klub, tambah Souza. Langkah strategi Souza untuk melindungi dan memotivasi Ridho serta Amat ini dinilai penting. Keduanya adalah jantung pertahanan Persija yang akan sangat dibutuhkan dalam upaya tim keluar dari tren negatif mereka. Dengan kondisi 5 pemain inti Persija lain yang terancam absen karena cedera, kehadiran dan performa prima Jordi Amat dan Rizky Ridho akan menjadi kunci vital bagi Persija untuk meraih kemenangan krusial di laga-laga mendatang. Sentilan Jakmania. Doni Tri Pamungkas bersinar di Timnas U23. Fans geram desak Mauricio Souza. Segera mainkan Wonderkid. Gemerlap performa Doni Tri Pamungkas bersama Timnas Indonesia U23 dalam beberapa pertandingan uji coba terakhir telah memicu gelombang desakan keras dari supporter setia Persija Jakarta, The Jakmania. Wonderkid berusia 20 tahun itu dinilai terlalu sering diabaikan oleh pelatih Macan Kemayoran, Mauricio Souza, di Super League musim ini. Meski Doni telah membuktikan kualitasnya di level internasional. Puncak kekaguman dan sekaligus kekecewaan Jakmania terjadi setelah Doni Tri Pamungkas sukses mencetak gol sematawayang indah bagi Garuda Muda saat berhadapan dengan India U23. Gol yang dilesakan Doni dari luar kotak penalti itu menjadi bukti nyata bahwa bakat sang pemain tidak bisa lagi hanya diparkir di bangku cadangan. Fakta di lapangan menunjukkan adanya kontradiksi besar antara performa Doni di timnas dengan menit bermainnya di klub. Doni Tri Pamungkas, yang pada musim lalu menjadi salah satu pemain muda andalan dengan catatan 14 pertandingan, kini justru kesulitan mendapatkan kepercayaan penuh dari Mauricio Souza. Hingga pekan ke-7 Super League musim 2025-2026, Doni tercatat hanya bermain dalam 2 pertandingan sebagai pemain pengganti dengan total menit bermain yang sangat minim. Situasi ini memicu kemarahan The Jakmania di media sosial. Para penggemar mendesak Mauricio Souza agar segera memberikan porsi bermain yang layak bagi Doni, terutama mengingat kondisi tim yang sedang berupaya mengakhiri tren negatif. Ayolah Coach Souza, masa pemain bagus gini enggak dikasih kesempatan sama sekali, tulis salah satu komentar dari Jakmania yang merefleksikan perasaan mayoritas supporter. Komentar lain menunjuk langsung ke pemain asing yang menjadi pesaing Doni. Coach Souza sudah lihat kan? Jangan terus-terusan mainin Alan Cardoso, kalau sudah lelah bisa gantian sama Doni nanti. Kenyataannya, Doni Tri Pamungkas harus menghadapi persaingan yang sangat ketat di 2 posisi utamanya. Meskipun persaingan itu sengit, penampilan memukau Doni, baik di Timnas U23 maupun di ajang-ajang mini turnamen sebelumnya, telah membuktikan bahwa Wonderkid ini layak dipertimbangkan, bahkan dihadapkan pada krisis cedera yang kini melanda Macan Kemayoran. Tantang Persebaya, Persija fokus perkuat sektor pertahanan. Rentetan hasil buruk dalam 3 pertandingan terakhir membuat Persija Jakarta fokus membenahi sektor pertahanan jelang duel melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025-2026. Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, usai memimpin sesi latihan terbuka di Persija Training Ground Sawangan pada Rabu 15 Oktober 2025. Lini pertahanan memang menjadi sorotan utama dari tim berjuluk Macan Kemayoran itu. Pasalnya, mereka kebobolan 6 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya. Padahal, dalam 4 pertandingan pertama sejak musim ini bergulir, Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya kemasukan 2 gol dan menjadi salah satu tim yang paling sedikit jumlah kebobolannya. Sayangnya, sejak pekan kelima, pertahanan rapat itu mulai terkikis sehingga gawang Persija selalu bobol dalam 3 pertandingan terakhir. Kami lebih memfokuskan latihan pada organisasi pertahanan. Kami kemasukan banyak gol dalam beberapa pertandingan terakhir, ujar Souza. Makanya, kami lebih fokus pada sektor pertahanan pada latihan hari ini, tambahnya. Perbaikan di sektor belakang dirasa sangat penting bagi Mauricio Souza,
mengingat setelah ini mereka akan menghadapi Persebaya Surabaya pada laga tandang yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.